Aku tuh kayak gini, aku tuh belajar sama kamu ya kan. Mending sekarang kamu pergi dari rumah aku dan mulai sekarang aku tuh minta cerai sama kamu. Bung, Bagas. maaf nih aku kesini gak bilang-bilang sama kamu, Gung. Iya nggak apa-apa kok. Duh, Emang ada apa Gas? ini aku pusing banget, Gung. Kamu tahu sendirilah istri aku si Wika, Gung. Iya sih. Ya dia banyak nuntut sama aku, Gung. Dan aku juga curiga dia udah bareng sama laki-laki lain, Gung. Seharusnya dulu aku menikahnya ya bareng sama Sinta, Gung. Ya kamu tahu sendirilah, Sinta kan cinta mati sama aku juga cinta mati sama dia, Gung. Cuman ya si Wika malah ngerusak hubungan aku sama Sinta. Aku dituduh ngehamilin si Wika. Tapi kamu bisa lihat sendiri kan sampai sekarang Wika gak hamil, Gung. Ya kok Gas, aku juga percaya kamu kan sampai sekarang si Wika belum hamil Gas. Jadi sebenarnya ini Gas, Sinta ya masih ya dulunya asal juga Gas karena udah percaya karena kamu dituduh sama si Wika. Jadi Sinta sekarang nyesel gitu Gas. Tapi sampai sekarang Sinta ya masih nanya-nanyain tentang kamu Gas. Ntar deh, kok aneh banget. Emang kamu komunikasi lewat mana? Sinta kan gak di sini, Gung. Aku kerja sama Sinta sebenarnya Gas. Hah? Oh berarti selama ini kamu kerja sama Sinta, Gung? Kok kamu gak pernah cerita, Gung, sama aku, Gung? Ya sebenarnya sama Sinta nggak boleh cerita sama siapa sih kalau Terus aku kerja. mobil ini punya siapa, Gung? Ya semua di sini termasuk rumah aset-aset di sini punya Sinta semua Gas. Aku cuman ya ngerawat aja di sini Gas. Ya sebenarnya aku malu, Gung, buat ketemu lagi sama Sinta, Gung. Ya aku sekarang nggak punya apa-apa. Ya istri aku kayaknya juga udah mau selingkuh sama orang lain dan kayaknya bentar lagi aku bakalan diusir dari rumah dan aku bakalan ditinggal, Gung. Ya mau gimana, memang penyesalan nggak pernah di awal, pasti di akhir, Gung. Ya aku harus terima konsekuensinya. Mungkin ini udah menjadi jalan aku buat ya aku biar menjadi lebih kuat lagi, Gung. Tapi ngomong-ngomong si Sinta udah nikah belum, Gung? Ya Sinta sampai sekarang masih belum nikah Gas. Dia sekarang ya sibuk kerja Gas. Oh, Jadi dia sering sebenarnya pengen ketemu kamu sih, tapi cuman ya nggak enak ke si Wika. Kamu kan udah nikah sama si Wika, jadi ya Sinta nggak enak lah. Kan kamu udah berkeluarga gitu Gas. iya sih, Gung. Nggak enak sih, nggak enak, Gung. Tapi kalau masalah perasaan, tapi ya udahlah. Aku juga gak berharap buat Sinta masih bisa sama aku, Gung, karena Sinta pasti benci banget sama aku kan. Ya aku gak mau mikirin itu terlalu jauh, takutnya nanti aku berpikir terlalu jauh aku nanti gila lagi, Gung. Apalagi sekarang aku bukan levelnya, Gung. Aku orang gak punya, sedangkan Sinta orang kaya, Gung. Ya ini intinya aku tak lagi mau pulang ke rumah. Ini aku mau ngomong baik-baik lah, perbaiki hubungan sama istri. Kalau misalkan bisa, kalaupun gak bisa ya aku harus tetap berusaha gimana caranya, Gung, biar bisa gitu loh. Tapi ini aku sebenarnya gak enak sama kamu, Gung. Emang ada apa Gas? Kok sampai gak enak? Duh, gimana ya aku ngomongnya? Karena Ngomong aja Gas, kamu kayak yang baru kenal aja ke aku. ya istri aku kan sering marah-marah, Gung, sama aku, Gung. Motor ya aku pinjem. Ya aku mau pinjem uang, Gung. Ya gak dipakai sekarang sih, mau dipakai nanti masih, Gung. Oke, aku bakal kasih pinjam uang kamu, tapi aku masih belum ambil uang cash Gas. Nanti aku kirim lokasinya deh, nanti kamu nyamperin aku, oke? Oh ya udah. Kamu butuh sekarang atau? Enggak sih, nanti malam atau besok lah, Gung. Ya udah nanti aja ya. Ya udah kalau begitu, tapi makasih, aku mau pinjam 500.000, Gung. Enggak, kurang cuma 500.000. Ya enggak lah, Gung, aku nanti buat bayar ke kamu juga biar gak berat ke aku gitu loh, Gung. Ya udah. Kalau misalkan aku pinjam banyak-banyak, nanti aku gak ada uang buat bayar lagi. Ya udah gampang, nanti kalau cuma 500.000 Gas. Ya udah kalau bareng sama Sita nanti sampaikan salam aku, Gung. Itu aku juga minta maaf kesalahanku di masa lalu. Ya, baik. Tapi sekarang aku harus ngejalanin apa yang udah menjadi takdir aku, Gung. Kayaknya aku sekarang atau hidup aku sekarang ya sial banget, Gung. Ya, yang penting kamu jangan lupa sholatnya dan juga ngaji Gas ya. Semoga aku juga doain ya, semoga hidup kamu ya lebih bahagia lagi ke depan. Ya, amin. Kalau begitu aku langsung pulang dulu, Gung. Udah. Aku istriku takut nungguin di rumah.
Tapi istri aku tadi waktu berangkat dia pergi sih Gung, tapi nggak tahu pergi sama siapa. Ya udahlah kalau begitu aku langsung jalan dulu ya. Ya udah, hati-hati ya Gas. Duluan ya Gung. Ya Gas. Kasihan banget sih Bagas ya. Aku jadi nggak tega deh ngeliatnya. Temen sendiri hidupnya malah menderita kayak gitu. Nih, aku harus telepon Bu Sinta sekarang nih. Aku bilang ada kepentingan. Nanti biar si Bagas ketemu sama Bu Sinta. Jaringan sulit banget ya. Halo, assalamualaikum Bu. Ini Bu, saya ada sesuatu yang mau diomongin sama Bu Sinta. Ya penting Bu. Oh baik Bu. Ya udah kalau gitu, sebentar lagi saya langsung ke Bu Sinta Bu. Oke deh Bu. Makasih Bu. Waalaikumsalam. Untung aja Bu Sinta sekarang nggak sibuk nih, jadi aku bisa nemuin Bu Sinta sama si Bagas. Soalnya Bu Sinta dari dulu sering-sering nanya si Bagas, ya mungkin Bu Sinta sedikit banyak masih ada perasaan ke si Bagas, meskipun si Bagas sama si Wika. Udah, mending sekarang aku lanjut bersih mobil, terus aku langsung Bu Sinta deh. Gimana sayang? Kalau jalan sama aku, apapun aku turutin. Iya sayang, aku seneng banget, aku bahagia banget gitu diajak jalan sama kamu. Apalagi kamu dari tadi ngajak aku shopping kan, ya meskipun ngajak shopping perhiasan sih. Dan perhiasannya udah aku simpan dalam tas aku. Makasih banget ya sayang. Iya, perhiasan itu nggak murah loh sayang. Apalagi kamu itu ambilnya yang paling mahal, tau nggak? Ya iyalah, aku nggak mau sayang. Perhiasan yang harganya biasa-biasa aja gitulah. Iya, apapun. Kan apa-apa barang yang branded itu kelihatan dari tampilannya kan juga kan. Iya, apapun aku bakal belikan kok. Yang penting kamu itu bahagia, seneng jalan sama aku. Ya enggak? Iya Ya, iya. supaya kamu tuh nggak bosan jalan sama aku dan kamu selalu bahagia bareng sama aku, gitu loh. Dan kayaknya sudah waktunya deh kamu itu ngusir suami kamu yang nggak berguna itu. Ngapain kamu tetap bertahan sama dia? Toh kamu nggak dapat apa-apa, ya enggak? Iya juga sih sayang. Bahagia enggak, sengsara iya. Mendingan bareng sama aku. Kalau kamu hidup sama aku ya, aku jamin kamu bakal bahagia tiap hari, tahu enggak? Dan kamu ya bakal seneng lah hidupnya. Kamu bakal berubah drastis kehidupan kamu, gak kayak sekarang ini. Ya aku emang udah mikirin semua itu sih sayang. Kayaknya apa yang kamu bilang itu bener deh. Aku harus secepatnya ninggalin si Bagas itu dan ya memilih kamu gitulah. Ya iyalah. Apalagi nih ya, aku sebenarnya juga menyesal sih udah nikah sama si Mas Bagas itu sayang. Kalau tahu misalkan nih kehidupan aku seperti ini sama si Mas Bagas itu, aku nggak bakalan berpura-pura hamil. Dulunya kan aku dulu pura-pura hamil kan, ya biar aku bisa nikah gitu sama dia. Ternyata apa yang aku dapetin sekarang? Aku tuh cuma menyesal tau nggak, dan aku hidup sengsara sama dia sayang. Kamu sampai ngelakuin kayak gitu, kamu berpikir kamu bakal menjadi orang kaya, hidup sama laki-laki miskin itu, ya? Ya aku ngiranya seperti itu sih, tapi yang aku dapetin malah seperti ini. Dan semua pakaian aku, tas aku ini malah dari kamu, bukan dari dia, ya kan? Kalau misalkan aku cuma mengandalkan gitu penghasilan dia, mana cukup aku beli tas, beli baju gitu, pasti aku cuma dasteran doang keluar rumah, ya Yang kan? mana mungkin dia itu membelikan barang-barang mahal, barang-barang bagus, sedangkan dia aja itu gak bertanggung jawab, tau nggak, sama kamu. Dan kamu itu apa ya, gak pantas lah bareng sama dia. Kamu itu pantasnya bareng sama aku, orang yang tepat, orang yang memiliki uang banyak, tau nggak? Dan kalau kamu udah ngusir suami kamu itu, aku bakal ajak kamu sama bos aku ya, yang paling baik, dan dia itu perempuan juga ya.
Tapi dia tuh baik banget. Selain baik tuh cantik ya. Tapi lebih cantik kamu. Awas aja ya, kamu sampai kecantol sama cewek itu. Ya enggak Nanti lah, aku malah sayang. ditinggal lagi. Kalau aku udah kecantol sama dia dari dulu, aku gak bakalan punya hubungan sama kamu, tau gak? Ya udah Karena deh, aku aku cintanya percaya cuma sama sama kamu. kamu. Iya, aku juga gitu kok sayang. Ya, tapi Kenapa? gimana ya? Masa ya sih aku harus pergi sekarang juga dari rumah ini dan aku ikut kamu gitu? Ya janganlah, jangan, nanti kamu dicariin sama suami kamu. Kamu usir dan ceraikan suami kamu itu di depan aku lah malah. Lebih enaknya kayak gitu sih. Iya juga sih. Supaya kamu gak ada beban pikiran dan gak apa ya, gak tergesa-gesa lah kalau bareng sama aku. Ya juga sih sayang, lagian apa gunanya juga sih aku masih mempertahanin suami yang nggak berguna, yang nggak punya kerjaan gitu kan? Ya udah, kamu harus buktikan sama aku kalau kamu itu benar-benar sayang sama aku, dan kamu harus ceraikan dan usir, kalau perlu tendang dia di depan aku, supaya aku tuh percaya kalau kamu tuh benar-benar sayang sama aku, sayang. Iya sayang, aku bakalan ngelakuin semuanya demi kamu. Aku bakalan tinggalin tuh si Mas Bagas demi kamu. Kan aku sayangnya kan cuma sama kamu ya kan? Iya, dan aku kalau kita udah nikah ya, aku bakal belikan kamu mobil. Ya, anggap aja sebagai hadiah dari Oh ya? aku buat kamu. Kamu seriusan bakalan beliin aku mobil sayang? Serius lah sayang, uang aku kan banyak. Aku bekerja sama orang kaya. Ya, pastinya kalau masalah mobil mah gak ada apa-apanya sayang. Tau nggak? Ya. Bos aku itu royal banget. Selain cantik tuh royal. Sama anak banyak. Gimana? Ya juga sih, ya udah deh. Semoga aja kamu ya bakalan nepetin semua perkataan kamu itu sayang. Soalnya aku tuh pengen banget mobil. Ya andai saja kamu itu kenal aku dari dulu ya, kamu gak bakalan sengsara, tau nggak? Pasti kamu udah bahagia dari dulu sih. Ya begitulah. Kenapa sih? Asalkan nih waktu bisa diputar, ya aku bakalan milih kamu lah daripada si Bagas. Udahlah, gak apa-apa, kamu gak usah menyesali masa lalu kamu. Yang penting kamu sudah kenal sama aku dan kamu sudah berhubungan sama aku, ya enggak? Oh ya, suami kamu sekarang mana? Nggak tahu, ya biasa lah, pasti dia lagi cari utangan. Kan dia juga banyak utangnya. Salam. Ini dia. Aku mundurin nih motor dulu. Itu siapa dia? Oh dia. Dia itu calon suami aku yang baru sebentar lagi mas. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan dong. Aku minta dihargai juga. Aku kan suami kamu. Ngapain kamu bilang dia calon suami kamu? Kamu bercanda? Bercanda kamu bilang. Aku tuh udah nggak kuat hidup sama kamu ya. Dia itu lebih mapan daripada kamu. Jadi buat apa aku masih mempertahankan kamu ya kan? Sekarang gini ya, aku gak mau ribut-ribut. Kita juga banyak tetangga, rumahnya deketan. Jadi kita gak perlu ribut-ribut lah. Maksud kamu apa? Bodoh Kamu amat, biar tuh semua tetangga dengar kalau misalkan aku tuh udah hidup sengsara sama kamu ya kan? Dan kamu bakalan aku tinggalin sama ya calon suami aku ini. Aku gak nyangka banget ya kamu bakalan begini. Kamu inget nggak dulu? Kamu udah ngejebak aku buat aku nikah sama kamu. Kamu bilang sama Sinta, kamu pura-pura hamil di depan dia. Padahal aku hubungan sudah enak sama Sinta. Dan sekarang setelah kamu hidup bareng sama aku dan kita hidup susah, kamu malah ngomong begitu. Ya, aku mungkin dulu tuh ya terlalu gimana ya? Aku tuh hilaf ngelakuin semua itu dan aku tuh menyesal udah ya rela-relain pura-pura hamil ya demi menikah sama kamu. Aku cuma mau bilang ya sama kamu. Kenapa? Kamu nggak laku ya sama orang lain, hah? Mau marah? Marah aja, gak apa-apa. Kasihan banget hidup kamu, miris tau nggak? Kamu ditinggalin istri kamu selingkuh sama orang lain. Kenapa? Karena kamu itu miskin, gak bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Dan istri kamu ini pantasnya itu bareng sama aku. Aku bisa membelikan dan bisa memberikan uang yang banyak. Kamu selalu nanyain kan perhiasan aku dari mana? Jadi perhiasan yang aku punya itu dari ya Mas David ini. Karena kamu nggak mampu buat beli begituan ya kan? Kamu nih kebangetan ya. Kamu nih jadi istri kurang ajar banget. Aku nih masih statusnya masih suami kamu. Kamu jangan kurang ajar. Kamu tahu nggak perjuangan aku Aku pergi ke rumah temen aku pinjam uang buat memenuhi kebutuhan kamu, buat kita makan nanti. Tapi setelah aku pulang,
ternyata kamu bareng sama laki-laki lain. Berarti kamu bilang sama temennya dari kemarin-kemarin kamu bareng sama ini. Iya, emang kenyataannya seperti itu karena aku tuh udah gak kuat sama kamu. Wah, Kamu kurang kerjanya ajar apa tiap hari? Kamu kerjanya cuma cari pinjaman uang kan sama teman kamu, dan sekarang kamu tuh dikejar-kejar orang karena kamu banyak utangnya kan, iya kan? Sayang, segitu mirisnya hidup kamu ya? Ya begitulah. Sampai sayang. buat makan hari ini kamu harus pinjam dulu. Kamu gak tahu ceritanya, kamu diam biar gak Kasihan. perlu kamu ingat juga. Jadi kamu gak boleh ngelupain. Aku banyak hutang gara-gara kamu. Dulu waktu baru kita nikah kehidupan kita normal. Setelah kamu foya-foya terus, kamu gak ngukur pengeluaran kamu dengan pendapatan aku, jadinya kita begini. Kamu tuh nggak usah ngungkit-ngungkit masalah itu dan ya, wajar kan, aku nih istri kamu. Jadi kamu ya harus memenuhi semua kebutuhan aku lah. Kamu memang istri aku, harusnya kamu juga ngerti dong, aku kerja susah apa ya. Kalau misalkan pendapatanku 2 juta, jangan yang kamu keluarin 5 juta per bulan. Ya aku bakalan tekor. Ya makanya kamu tuh harus pikir nih, pakai otak kamu ya kan. Gimana caranya kamu tuh bisa ya memenuhi semua kebutuhan istri kamu. Tapi kamu enggak kan? Kamu udah janji ya dulu, kamu mau nikah sama aku, kamu menerima aku apa adanya, dan kamu bakalan ngerti sama keadaan aku. Tapi setelah kita nikah, kenapa kamu jadi begini? Sayang, kamu tenang aja kalau bareng sama aku ya. Kamu belanja berapapun, aku bakal kasih kok. Karena pendapatan aku itu, gaji aku tiap bulan itu besar banget, beda sama dia. Tuh kan, kamu bisa dengan sendiri kan. Jadi kamu benar-benar suami yang gak guna, atau enggak? Udah. Kok sekarang udah berani main kasar ya? Emang siapa sih ngajarin kamu begitu? Kamu tanya, aku tuh belajar sama siapa? Aku tuh kayak gini, aku tuh belajar sama kamu ya kan? Mending sekarang kamu pergi dari rumah aku, dan mulai sekarang aku tuh minta cerai sama kamu. Karena kamu tuh nggak ada gunanya lagi kan di sini. Nggak usah. Kamu sekarang udah berani bilang minta cerai sama aku, dan kamu ngusir dari rumah aku. Padahal kan yang beli rumah ini kan aku. Tapi semuanya ini kan udah dialihkan atas nama aku. Jadi kamu sekarang nggak berhak di sini. Jadi rumah ini milik aku lah. Nih aku kasih tahu ya sama kamu. Kamu jadi perempuan jangan begitu. Kamu juga harus mikir dong. Aku udah berjuang sama kamu. Aku udah berusaha buat bikin kamu bahagia. Kalau misalkan aku diceraikan sama kamu, terus aku diusir dari rumah ini, aku mau tinggal di mana? Ya aku nggak peduli kamu mau jadi gelandangan, mau jadi pemulung, itu terserah kamu lah. Kamu seharusnya di sini tuh kamu yang mikir. Kamu tuh masih belum bisa membahagiakan aku kan? Jadi apa gunanya aku masih mempertahankan kamu di sini? Wah, Kalau sekarang aku udah yakin sama kamu, sayang. Kalau kamu tuh bener-bener sayang sama aku ya, dan kamu udah cerahin tuh suami kamu, dan bentar lagi aku bakal nikahin kamu ya. Kamu gak layak tinggal di rumah ini. Mending kita jual ya, kamu pindah ke rumah yang lebih mewah daripada ini. Oke, bareng sama aku. Tuh, kamu bisa denger kan, dia itu bisa lebih menjamin kehidupan aku ke depannya daripada kamu. Pasti aku selamanya bakalan hidup seperti ini. Ya, terlalu banyak hutang ya kan. Ya udahlah, kamu sekarang tuh pergi aja kalau misalkan kamu tuh masih punya malu. ya udah. Oke, kalau misalkan kamu udah bilang begitu, aku bakalan pergi dari rumah ini. Dan nggak apa-apa kalau misalkan kamu udah minta cerai sama aku. Demi laki-laki kurang ajar ini, kamu bakalan kena karmanya juga, Mas. Dan aku bakalan bawa baju aku di sini dan barang-barang aku. Kamu nggak boleh bawa barang satupun dari rumah ini ya. Mending kamu sekarang juga pergi dari sini. Loh, kamu ini aneh. Kan baju aku, terus siapa yang mau pakai baju Ya aku aku di nggak sini? peduli, pokoknya aku nggak sudi kamu tuh masuk ke dalam rumah aku lagi. Apa baju aku mau dipakai kamu atau mau dikasihkan ke orang ini? Kamu tuh nggak usah kegeeran deh, mending baju kamu itu aku kasih tuh sama pemulung-pemulung, atau langsung aku bakar aja, ya kan? Iya. Udah bakar aja, sayang, supaya dia itu melarat beneran. Hah? Kalian ini kurang ajar banget ya. Aku gak nyangka kamu setega ini sama aku. Padahal dulu kalau ingat ke janjinya kamu sampai pura-pura hamil buat menikah sama aku. Oke lah, aku udah maafin masalah itu. Tapi setelah aku begini, kamu malah nyerahin aku. Kamu nih gak punya pikirannya jadi perempuan. Gak punya hati kamu. Aku emang gak punya hati sama seorang suami yang gak guna sama kamu, ya kan? Udahlah, terserah kamu. Kamu bilang aku gak guna. Yang jelas, aku bakalan pergi. Dan ingat, perlakuan kamu bakalan aku ingat. Kamu aja bawa tuh motor kamu yang ngasih pinjaman. Terus gimana Agung kayaknya? Aku harus tolong sama Agung buat tempat tinggal sementara. Gimana sayang? Kamu udah ngelihat sendiri kan? Aku udah
ngusir dia dari rumah dia sendiri, ya kan? Iya sayang, kalau sekarang udah percaya dan yakin ya sama kamu, kalau kamu tuh benar-benar sayang sama aku, dan bentar lagi ya aku bakal nikahin kamu sayang, supaya aku bisa milih kamu ya, memiliki kamu seutuhnya, dan kita bisa hidup bersama, tau nggak? Oh ya, daripada kita di sini ya, pastinya kamu suntuk ya pikirannya, mending kamu ikut aku aja. Aku mau ngambil gaji dan kita senang-senang. Terserah deh kamu mau beli apa, mau shopping lagi, terserah ya. Gajiku untuk saat ini kita habisin. Ya udah sayang, kamu tuh emang tahu banget keadaan aku sekarang. Kamu tuh pinter banget gitu ngebahagiain aku. Ya udah yuk. Ya, kan aku harus ngebahagiain kamu sayang. Yuk. Ini tumben-tumbenan deh. Pak Agung tadi telepon aku, dia bilang ada hal penting yang mau dia omongin sama aku. Tapi biasanya Pak Agung kalau emang ada hal penting, dia selalu ngomong sama aku pas kita lagi ketemu aja. Dan hari ini dia tiba-tiba telepon, dia bilang ada hal penting yang mengharuskan kita harus ketemu, dan ini harus diobrolin dengan serius katanya. Aku jadi penasaran deh, apa seserius itukah yang bakalan diomongin sama Mas Agung ke aku? Soalnya Pak Agung juga tadi bilang di telepon ini bener-bener hal penting kan. Aku jadi khawatir deh. Atau jangan-jangan dia lagi kena musibah atau ya. Jadi dia mau minta bantuan aku atau ada hal lain gitu. Ya udahlah, aku harus berpikir positif biar nanti aku bisa ngasih solusi kalau emang Mas Agung lagi ada masalah kan. Tapi ini Mas Agung kemana ya? Dia bilang jam sekian dia mau datang ke kantor kan. Tapi ini nggak kelihatan batang hidungnya. Atau mungkin masih di jalan paling. Ya udahlah, aku tunggu sini aja. Lagian juga ini enak banget anginnya kan. Lah, tapi kayaknya ini Pak Agung deh. Ya udahlah, kalau gitu aku gimana kalau aku samperin aja deh. Wah, bener deh, kayaknya ini Pak Agung deh. Ya udahlah, aku samperin deh. Biarin dia parkir dulu kali ya. Nah, kan bener. Halo Pak Agung. Halo, Bu. Selamat siang. Selamat Gimana? siang. Bu Sinta udah dari tadi nunggu, Bu. Ya, lumayan lah, lumayan tadi. Tapi gimana kalau kita sambil duduk aja? Ya, nggak apa-apa, Bu. Jadi, gimana nih? Katanya ada hal penting yang mau Pak Agung omongin sama saya kan? Iya benar, Bu. Gimana? Jadi tadi saya yang bersih-bersih mobil Bu Sinta di rumah, Bu. Oke. Tiba-tiba mantan Bu Sinta si Bagas, Bu. Hah? Ini Pak Agung kesini mau bahas soal Mas Bagas. Emang Mas Bagas kenapa? Ya saya kasihan, Bu. Tadi si Bagas ke rumah cuman ini, Bu, mau pinjam uang ke saya, Bu. Ke rumah Pak Agung? Bener, Bu. Pinjem uang? Lah, Katanya bukan- buat ini, Bu. Kan sekarang dia lagi nggak akur sama istrinya. Istrinya? Benar. Jadi dia ekonominya sekarang sulit, Bu. Jadi Ya ampun. dia ke rumah cuma pinjam uang 500.000, Bu. Dia ke rumah Pak Agung bela-belain jauh kayak gitu, cuman pinjem uang 500.000. Bener, Bu. Ya ampun. Tapi sekarang kayaknya si Bagas sama istrinya udah renggang, Bu. Soalnya dia cerita ke saya kalau istrinya kayaknya udah sama laki-laki lain. Bentar, istrinya tuh kan kalau nggak salah si Wike itu nggak sih? Iya benar, Bu, segitu. Ya ampun. Tapi Mas, setahu aku hubungan dia sama si Wike sejauh ini kayaknya baik-baik aja deh. Lagi pula kan juga dulu aku putus sama Mas Bagas kan emang gara-gara si perempuan itu kan. Dia bilang katanya dia hamil sama Mas Bagas kan. Iya benar, Bu. Tapi katanya si Bagas dia cuman pura-pura aja, Bu. Nuduh. Ya intinya dulu si Wika kan pengen nikah sama si Bagas, Bu. Tapi Oke. sekarang malah si Bagas dibuang sama si Wika, Bu. Ya, intinya udah nggak kayak dulu lagi, Bu. Ya soalnya sekarang kan si Bagas udah ekonominya udah drastis, sudah nggak punya apa-apa sekarang, Bu. Iya, gini loh Mas Agung, soal
istrinya yang nggak hamil aku emang udah tahu sih. Cuman aku juga sebenarnya udah nggak mau ikut campur urusan rumah tangga mereka berdua kan. Cuman kalau kayak gini aku juga jadi prihatin kan. Kalau dia ke rumah Pak Agung cuman buat pinjam uang 500.000, dia berarti dia emang bener-bener lagi kesusahan kan Pak? Ya benar Bu. Iya, terus menurut Pak Agung gimana, apa iya kalau saya bantu Mas Bagas, apa iya dia mau nerima bantuan aku ya? Ya sekarang dia mau ke sini Bu, soalnya tadi saya bilang saya suruh ketemu di luar Bu, jadinya saya mau ke sini Bu. Ya Berarti- biar bisa ketemu Bu Sinta Bu. Oh, berarti dia belum sempat pinjam uang itu sama Pak Agung? Belum Bu, soalnya saya nggak ada uang cash Bu. Berarti Pak Agung bilang sama Mas Bagas buat langsung pinjam ke saya aja gitu? Ya iya Bu. Ya baguslah kalau gitu Pak. Aku juga kasihan kan sama Mas Bagas. Sebenarnya aku juga mau bantu, cuman aku masih takut aja untuk mencampuri urusan dia sama keluarganya kan. Ya kalau kayak gini, ya aku harus bantu dia kan Pak. Iya Bu, soalnya dia kan sekarang lagi kesusahan, kasihan juga Bu. Ya udah kalau gitu berarti Mas Bagas sudah menuju perjalanan ke sini. Ya barusan sudah saya telepon Bu. Ya udah kalau gitu gimana kalau saya minta tolong sama Pak Agung buat ngambilin uang saya di loker, gimana? Soalnya di sana ada uang cash kok. Ya nggak Jadi apa-apa saya nunggu Mas Bagas di sini aja, nggak apa-apa kan? Bu. Ya nggak apa-apa Bu, berarti saya langsung ambil uangnya ya Bu. Iya, di Ya, sana kalau- ada uang cash kok Mas. Ya udah Bu. Makasih ya Pak Agung. Ya sama-sama Bu. Kenapa ya sekarang kehidupan Mas Bagas malah memprihatinkan banget gitu loh. Aku juga nggak nyangka ternyata si Wike itu ngancurin hubungan aku sama Mas Bagas, bukannya malah ngejagain Mas Bagas, ngelindungin Mas Bagas, dia malah bersikap seenaknya. Keterlaluan deh si Wike itu. Coba aja aku ketemu sama dia, bakal aku bejek-bejek tuh orang. Udah nyakitin Mas Bagas, sekarang malah Mas Bagas kehidupannya kayak gini, dia malah ditinggal. Ya udahlah, sekarang aku tunggu Mas Bagas aja di sini. Mudah-mudahan dia sampai di sini dengan selamat deh. Kayaknya ini deh tempatnya. Lah, ini kan mobil si Agung. Aku jadi sungkan sebenarnya. Atau jangan-jangan ini tempatnya si Sinta lagi. Duh, kalau misalkan aku ketemu Sinta, gimana ya? Aku harus ngomong apa ya? Duh, jadi gak enak. Tapi kamu gimana lagi? Kalau misalkan aku gak dapet pinjaman uang, ya aku gak bisa makan hari ini. Aku kan juga udah diusir dan juga udah dicerain sama si Wike. Cuman gara-gara laki-laki yang ya lebih mapan dari aku. Emang kurang ajar banget si Wike. Loh, itu bukannya Sinta ya? Duh, tapi si Agung kemana? Udah lah, mending sekarang aku langsung samperin aja deh. Aku tanya, pura-pura tanya si Agung aja ke Sinta. Permisi deh, Hai, gimana kabarnya? kabar aku baik kok Mas. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh ya, aku tadi dikirimin lokasi sama si Agung. Jadi aku mau ketemu sama si Agung ke sini. Agung kemana ya? Oh, kamu mau ketemu sama Pak Agung? Iya, ada kepentingan. Ya udah kalau gitu, gimana kalau kita kan udah lama banget nih Mas nggak ketemu. Terus gimana kalau kita ngobrol dulu sebentar? Nggak apa-apa kan? Nanti biar soal Pak Agung aku yang panggilin kok. Oh, Soalnya masih ada kepentingan tadi bilang sama aku. Nggak apa? Kita ngobrol dulu sebentar. ya udah, tapi aku gak enak deh. Ini kan di depan kantor kamu. Ini kantor kamu ya? Iya, cuman nggak masalah kan kalau kita ngobrol sebentar. Aku juga lagi ada waktu luang nih. Ya udah deh. Emang kenapa deh? Jadi gini Mas, sebenarnya aku minta maaf sama kamu kalau aku nanya ini soal kamu kan. Cuman aku udah tahu semuanya tentang kamu. Mau pasti si Agung ya, dia yang cerita deh. Iya, ya emang Mas Agung sih yang cerita sama aku. Cuman soal kamu dan istri kamu, ya rumah tangga kamu, aku juga turut prihatin lah. Iya, aku juga barusan
habis dari rumah si Agung. Tadi sih habis dari rumah si Agung aku pulang. Ternyata dia udah bawa laki-laki lain. Dan ya aku diusir dari rumah dan aku juga gak boleh bawa barang-barang. Ya aku motor ini juga pinjem. Makanya aku mau pinjem uang sama si Agung. Jadi aku mau cari tempat tinggal nanti karena aku udah gak punya tempat tinggal. Dan ya kamu kan udah tahu sendiri dulu hubunganku rusak sama kamu gara-gara dia bilang hamil sama kamu, akhirnya aku terpaksa nikah sama dia dan sampai sekarang kan buktinya nggak ada dia gak hamil sama aku. Ya aku juga sebenarnya nggak percaya sih saat itu kalau emang dia hamil sama kamu kan Mas. Aku juga tahu kamu, cuman kalau posisinya saat itu aku juga nggak bisa kan terus-terusan maksa kamu. Lagi pula juga si Wika juga terus-terusan maksa kamu buat nikah sama dia kan. Jadi aku turut prihatin aja soal masalah kamu ya. Dan soal hubungan kamu sama Wika gimana sekarang? Jadi ya udah gak ada deh, udah berantakan. Ya dia udah mau nyerain aku, udah ceraikan aku kok. Terus dia udah ngusir aku dari rumah. Ya mungkin rumah itu ya walaupun rumahnya sederhana gak bagus, pasti bakalan dijual sama dia. Karena atau enggak kalau gak dijual ya ditempatin sama ya laki-laki pilihannya. Padahal aku udah nagih janjinya, dulu aku hubungan rusak bareng sama kamu juga gara-gara dia kan. Tapi dia malah sekarang berubah. Dan ekonomiku juga jadi hancur juga gara-gara dia. Jadi setiap hasil aku kerja, dia selalu foya-foya. Ya aku gak tahu lah dia buat apa. Dan aku baru sadarnya ya akhir-akhir ini. Ya, ternyata dia bareng sama laki-laki lain. Aku juga jengkel sih Mas sama istri kamu itu. Lagi pula seharusnya aku nggak percaya omongan dia kan saat itu. Ya cuman mau gimana lagi kan ini udah terlanjur juga. Jadi aku sekarang cuman mau bilang sama kamu harus tetap semangat. Ya karena kehidupan kamu masih panjang. Jadi kamu jangan terus-terusan berlarut sedih soal urusan rumah tangga kamu Mas. Iya sih deh. Tapi aku udah sama Wika udah selesai kan. Dan sekarang sebenarnya aku malu buat ketemu sama kamu karena kamu kerjanya enak, juga banyak uang. Sedangkan aku ya tempat tinggal juga gak ada. Sekarang aku cuman punya pakaian aja, motor juga pinjem. Makanya aku pinjem uang sama si Agung. Dan ya kalau bisa aku mau segera pergi dari sini, aku mau cari kerja lain lah. Dan ya aku intinya malu ketemu sama orang-orang yang pernah deket sama aku. Ya terutama sama kamu, Dek. Sekarang gini deh, untuk apa Mas Bagas malu sama Sinta Mas? Mas Bagas kan tahu kan, Sinta itu orangnya kayak gimana. Sinta selalu nerima orang apa adanya. Kalau orang itu tulus sayang sama Sinta kan. Dan sebenarnya kalau boleh jujur, sampai saat ini Sinta masih sayang banget sama Mas Bagas. Cuman karena saat itu udah terlanjur kan kejadiannya seperti itu, makanya Sinta menjauh dari Mas Bagas. Tapi kan kamu udah nikah? Belum nikah? Ya belum lah, kalaupun aku udah nikah nih Mas, aku pasti kasih tahu kamu kan. Tapi kalau inget ke kejadian yang tadi, aduh, aku sakit hati banget sih sebenarnya. Kalau masalah perasaan sih sama deh kalau sama kamu, cuman kan istri aku sekarang lagi mantan istri lah, kan dia udah mau nyerahin aku. Ya kayaknya laki-laki pilihannya lebih mapan dari aku, dan dia juga udah ngebanding-bandingin aku, katanya suaminya kerja di perusahaan yang bagus, yang besar, tapi aku nggak tahu kerja di mana. Tapi ya gara-gara laki-laki itu juga aku juga malah diusir. Harusnya ya rumah itu kan milik aku. Tapi Mas, kamu apa udah pernah ketemu nih sama laki-laki penghancur hubungan kamu? Belum pernah ketemu. Jadi aku pulang tadi udah tiba-tiba dia datang sama laki-laki itu, terus kemudian ya dibilang kalau misalkan dia pacarnya dan dia mau nikah sama dia, dan aku disuruh pergi dan dicerain. Ya udahlah, kalau pilihan dia udah gitu ya gimana? Aku nggak kebayang sih kalau aku ada di posisi kamu. Mungkin aku udah benar-benar hancur Mas. Cuman apa kamu nggak coba diomongin dulu sama mantan istri kamu itu? Siapa tahu mungkin ada problem yang mantan istri kamu jadi bersikap kayak gitu sama kamu. Udahlah, aku gak mau bahas mantan istri aku, karena dia, ya aku tahu lah dia sama seperti yang lain deh.
Kalau aku lagi banyak uang, dia manis-manis. Setelah aku gak banyak uang, dia malah pergi sama laki-laki lain. Padahal statusnya udah suami istri. Tapi udahlah, gak apa-apa. Ya mungkin dia juga bukan jodoh kamu kan. Ini si Agung. Ini uangnya, Bu. Mas Bagas, ini uang buat bantu kamu ya. Gung, kok ini bukan kamu yang ngasih, Gung? Loh, ini kan si Wiko, Dek. Loh, ini kan karyawan aku, Mas. Loh, Pak David? Ini Pak David ngapain sama orang ini? Ibu kenal sama Saya kenal pacar. Berarti orang ini, Mas. jadi orang ini tadi yang aku bilang selingkuhannya. Istri Kamu aku. terlaluan ya. kok kenal sama orang. Jadi kan kamu tahu sendiri kan, dia yang pura-pura hamil dulu dan ngerusak hubungan aku sama kamu. Berarti kamu kan? Kamu yang udah ninggalin Mas Bagas saat Mas Bagas sudah susah kayak gini. Terus selingkuh sama karyawan aku sendiri. Ternyata bos kamu itu Sinta. Dia temen aku loh, Mas. Kamu Sekarang dia Dewi ke kamu, jangan harap ya buat balik lagi sama Mas Bagas ya. Kamu udah buang Mas Bagas dan kamu selingkuh sama karyawan aku. Kamu udah buang berlian loh. Bu, saya minta maaf Bu, saya nggak tahu Bu kalau Sekarang apa? kamu gak usah sok-sok lembur. Aku sebenarnya emosi pengen ngajar kamu nih. Aku bukan perkara Wika mau bareng sama kamu, tapi caranya ya kamu harus bilang baik-baik dong sama aku. Aku gak betah sama kamu, bukan dengan cara kamu langsung bawa laki-laki lain ke rumah. Dan kamu juga ngusir aku dan kamu ambil rumah aku. Dan kamu nyuruh aku jadi gelandangan sekarang. Pak David benar itu. saya minta maaf Bu. Sekarang Saya udah percuma minta maaf kamu Pak David. Ini udah terbukti kamu salah loh. Saya pikir kamu karyawan yang terbaik di kantor saya. Ternyata kayak gini di belakang saya. Ya saya minta maaf banget Bu, karena sudah bikin kesalahan yang fatal. Ya saya harap Ibu bisa maafkan saya dan tidak mengecat saya Bu. Mas Bagas sekarang gini deh, Mas Bagas berhak kok mau lakuin apa aja sama orang ini. Jadi bener deh. Bener lah, dia karyawan aku loh Mas. Aku juga gak nyangka ternyata kamu kayak gini. Sin, aku mohon dong sama kamu, tolong jangan pecat Mas David. Dia sebentar lagi bakalan jadi suami aku loh. Kamu emang kebangetan ya. Dalam keadaan seperti ini kamu masih cepat-cepatnya bilang seperti itu. Sekarang kamu bakal ngerasain apa yang aku rasain. Setelah kamu dipecat dari kantor, kamu bakalan jadi gelandangan bareng sama dia. Kalau enggak, dia bakalan cari laki-laki lain yang lebih baik dari kamu. Karena perempuan seperti ini gak pantas buat dinikahi. Ya mohon maaf, kamu ibaratkan seperti sampah, tahu nggak? Iya, aku minta maaf sama kamu, Mas Bagas. Aku mau kembali lagi sama kamu. Aku gak mau sama. Bentar. Mau kembali sama Mas Bagas? Maksud kamu apa ya? Kamu udah buang Mas Bagas loh. Aku udah rela ninggalin Mas Bagas karena kamu nipu kita berdua. Kamu bilang kamu hamil, ternyata sampai sekarang kamu nggak hamil kan? Iya, karena aku nggak tahu kalau misalkan kehidupan aku bakalan hidup sengsara selama. Ya udah, Mas Bagas. sekarang gini deh. Kamu udah milih laki-laki ini kan? Kamu udah buang Mas Bagas. Sekarang kamu harus nemenin laki-laki ini. Dan kamu, Pak David, mulai dari sekarang kamu nggak usah kerja sama saya lagi. Bu, tapi Bu, dengar saya tuh. udah lama kerja sama Ibu, masa Ibu tega mecat saya Bu? Terus, meskipun kamu udah lama kerja sama saya, tapi saya tahu soal ini, harusnya saya pecat kamu dong. Kalau saya tahu soal ini dari lama, saya dari dulu mecat kamu. Ya, saya nggak tahu Bu kalau Wiko teman Ibu. Udahlah, sekarang kamu gak usah berbelit-belit. Sekarang kamu udah tahu kan gimana rasanya jadi aku. Kamu bakalan kehilangan pekerjaan dan kamu siap-siap aja, kamu bakalan jadi gelandangan setelah ini. Dan kamu juga harus siap-siap, kamu bakalan ditinggalin sama. Saya minta maaf, saya hilaf. Saya sudah. Ya kak, sekarang penyesalan memang udah nggak pernah di awal, pasti di akhir. Ya ini pilihannya kamu dan juga kamu. Sekarang kamu gak usah pasang muka sedih deh. Aku udah tahu ternyata. Ya kamu sekarang udah yang ngehianatin aku. Dan sekarang Enggak, Mas. kamu gak usah Pokoknya deket-deket aku dong. Sekarang aku udah sadar kok aku udah salah ninggalin kamu, dan aku sekarang ya mau narik perkataan aku yang tadi. Aku nggak bakalan minta cerai sama kamu. Terus kamu ninggalin aku. Kamu bejat banget jadi di perempuan. Udahlah, sebenarnya sama kamu. Kamu gak usah sok-sokan. Sekarang gak usah saling menyalahkan deh. Itu urusan kalian berdua. Kalian mau tengkar atau gimana? Tapi yang jelas kalian jangan tengkar di depan aku. Ya udah Mas, intinya kamu harus tegesin aja.
kalau kamu udah nggak mau sama dia, ya kamu lepas dia, Mas. Oke, sekarang kamu harus denger nih baik-baik. Aku udah gak mau sama kamu. Dan kamu lebih pantas bareng sama dia. Aku sekarang memang belum jadi apa-apa dan aku sekarang gak punya apa-apa. Tapi kalau untuk balik sama kamu, bahkan aku jadi gelandangan pun, aku gak bakalan mau sama kamu. Tapi aku bakalan berubah, Mas. Tolong beri aku kesempatan dong. Udahlah, gak ada kesempatan 2 kali lagi. 1 kali lagi, 4 kali lagi, gak ada. Dan sekarang aku minta tolong sama kamu. Kamu gak usah kerja sama Sinta lagi deh. Udah jelas lah, Mas, aku juga nggak bakal mau punya karyawan kayak kamu. Dan aku juga pernah bilang sama kamu, perempuan yang lebih baik dari kamu yang masih mau sama aku tuh ada. Sekarang aku gak mau banyak berdebat lagi dan gak mau banyak omong sama kalian. Mending kalian angkat kaki dari sini. Dan jangan harap aku biarin rumah itu kamu jual. Tapi Udah, mending sekarang kalian pergi aja. Kamu kalau masih punya malu, kamu angkat kaki dari sini. Kamu kan perempuan, harus ada harga diri dong. Udah, intinya kamu udah gak pantas sama Mas Bagas dan kamu juga udah gak pantas kerja sama saya. Dan sekarang kalian bisa pergi. udah deh. Udah puas-puasin aja mesra-mesraan berdua. Sebelumnya aku juga makasih sama kamu Gung dan juga sama kamu Dek. Tapi setelah ini aku kayaknya harus pergi buat merantau. Jangan dong, ya kamu harus tetap di sini, Mas. Karena kan ya kamu gak usah khawatir soal ekonomi kamu saat ini atau kehidupan kamu selanjutnya. Sekarang kan udah ada aku kan, aku bakal nemenin kamu dan aku janji sama kamu, aku gak akan bersikap sama seperti kayak mantan istri kamu. Tapi kan aku udah gak punya apa-apa Dek. Soal itu aku juga gak peduli, Mas. Yang penting sekarang kamu udah jadi milik aku kan nantinya, dan kita berdua bisa menjalani kehidupan sama-sama. Ya udah deh, kalau misalkan itu memang dari hatinya kamu gak apa-apa kalau gitu. Tapi aku gak enak sebenarnya sama kamu. Ya udah, kalau soal itu biar nanti kita omongin lagi kan. Apalagi kita juga jarang ketemu kan. Biar nanti itu kita omongin lagi. Oh ya, uang yang tadi ini biar aku kasih ke Mas Agung aja ya, soal kamu biar nanti aku yang urus sendiri. Gak apa? Ya udah deh. Pak Agung, ini buat Pak Agung aja. Beneran Bu? Iya, karena Pak Agung udah ngebantu Mas Bagas kan buat ketemu sama saya kan. Makasih ya Bu. Tapi aku juga minta maaf ke kamu guys. Pastinya kamu ketemu sama Bu Sinta pasti ada rasa gak enaknya kan sekarang. Iya Gung, malu banget aku Gung. Aku minta maaf. Ya tapi gimana, seneng nggak ketemu aku? Ya senang sih, tapi banyakkan malunya. Ya udah, kalau gitu kamu yang sabar ya Mas. Gimana kalau sekarang kita pergi ke kantor aku aja? Kita masuk aja gimana? Tapi aku pakai. Ya nggak apa-apa dong, kalau ada karyawan aku yang marah-marah sama kamu biar aku yang ngadepin. Ya udah deh, Ya kalau udah. gitu. Ya udah, ayo Pak Agung. Iya Bu.